Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi. Saya dari kelas manajemen 20A1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Praktik Statistika. Di mana tugas yang pertama ialah kita harus mendownload datanya terlebih dahulu, dan sebelumnya saya pun sudah mendownload datanya. Dan tugas kedua ialah membuat grafik line dari bulan Januari sampai Desember 2019 untuk retail sales 10 brand teratas. Kita bisa pergi ke data yang sudah kita download, dan di sini ada tabel data dari retail sales untuk 10 brand teratas. Bisa kita pindahkan atau kita copy paste ke Excel. Nah, di sini sebelumnya sudah saya pindahkan 10 brand teratas untuk pembuatan grafik line. Di sini cara untuk membuat grafik line adalah kita harus pergi ke sisipkan atau klik insert, lalu kita blok untuk bagian brand dan bulan Januari sampai bulan Desember. Lalu kita klik grafik yang ini, grafik line, pilih yang ini. Dan di sini kita bisa mengatur atau menyesuaikan selera grafik kita mau yang seperti apa. Kita bisa klik di bagian sini atau di bagian sini. Nah, di tanda ini kita bisa menyisipkan sesuatu, judul bagan, label data, dan di sini ada legend atau legenda. Dan bisa mengatur 10 brand tersebut mau di bagian mana gitu. Oke. Mau di bagian bawah aja. Nah, di sini kita bisa mengatur judul bagan kita, judulnya apa, sesuai dengan tugasnya ya, yaitu adalah retail sales Januari sampai Desember 2019. 10 yang atas. Oke. Ini kurang lebihnya adalah begini bentuk grafik line. Bisa kita perbesar. Oke. Dan tugas yang ketiga, membuat grafik pie untuk market share retail sales selama tahun 2019. Kita bisa pergi ke tabel datanya. Di sini di tabel data retail sales, untuk 10 brand teratas itu market share-nya ini kita bisa lihat di bagian sebelah sini, yaitu menunjukkan persentase. Datanya bisa kita copy paste ke Excel, yaitu kita bikin grafik pie-nya. Sama caranya, yaitu kita memblok, lalu kita pergi ke sisipkan atau klik insert. Kita bisa mengklik grafik atau diagram pie yang gambarnya seperti ini. Ada yang 3D, ada yang donat, ada yang 2D. Sesuai selera kita ingin seperti yang apa. Di sini kita bisa memilih berbagai macam diagram. Kita pilih yang ini aja. Di sini gambarnya bisa grafiknya bisa kita perbesar. Oke. Judulnya bisa kita ubah ya. Market share 2019. Oke. Dan kita dan untuk tugas selanjutnya, yaitu yang nomor 4, membuat grafik bar untuk bulan Januari dan Desember untuk retail sales 10 brand teratas. Sebelumnya saya juga sudah mempunyai data 10 brand teratas untuk bulan Januari dan bulan Desember. Kita blok. Caranya seperti yang tadi, klik sisipkan atau insert, lalu kita
klik grafik atau bagan bar, diagram bagan bar yang bentuknya terserah kita mau yang seperti apa, sesuai selera kita. Yang begini aja. Kita bisa melihat, bisa mengedit dulu. Ada label datanya di sini. Dan kita edit dulu judul bagannya ini sesuai tugasnya ya, yaitu adalah grafik bar bulan Januari dan Desember 2019, 10 brand teratas. Oke, ini bisa kita perbesar dikit grafiknya. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya. Nah, untuk tugas selanjutnya yang nomor 5 yaitu membuat grafik histogram dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019 masing-masing untuk 3 brand teratas berdasarkan retail sales. Oke, kita bisa pergi ke tabel datanya. Di sini ada tabel retail sales. Kita hanya mengambil 3 brand teratas saja dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019. Kita ke Excel. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan data 3 brand teratas. Biar lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama, kita buat aja untuk brandnya. Kita pilih yang grafik histogram itu yang seperti ini. Yang ini. Untuk yang Toyota ini, oke. Di sini judulnya kita bisa klik ya judulnya. Brand Toyota. Ya. Kita bisa kecil sedikit karena ini tidak terlalu, grafiknya tidak terlalu rumit dilihatnya. Dan untuk grafik yang kedua ini untuk brand Daihatsu, kita bisa pilih yang kita tunggu. Oke, ya. Kalau udah kita dan untuk yang terakhir yaitu brand Honda, brand yang ketiga. Ini aja. Masih brand 3 ke atas. Tahun 2019. Oke. Ini sudah ada masing-masing brandnya ya. Selanjutnya kita akan, nah untuk tugas yang terakhir yaitu membuat grafik scatter untuk data ekspor dan import untuk 3 brand teratas. Oke, di sini kita bisa ke tabel data. Di bagian tabel ini ada bagian tabel ekspor dan import. Nah, masing-masing 3 brand teratas ini kita mengambil 3 brand teratas ekspor di tahun 2019 dan 3 brand import di tahun 2019. Oke, kita bisa ke Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan 3 brand teratas ekspor dan import. Kita bisa bikin langsung grafiknya yaitu dengan cara blok, klik sisipkan, dan langsung ini adalah grafik scatter. Kita klik grafik scatter atau grafik sebar. Nah, ini begini bentuk dari grafik scatter, dan aku mau pilih yang
grafik yang ada fx-nya. Nah, bisa kita perbesar. Oke. Di judul bagian ini bisa kita, ini adalah grafik sekitar ekspor 3 ekspor import. Oke. Ini bentukannya dari grafik scatter. Cukup sekian untuk penjelasan grafik ini yang di Excel. Selanjutnya saya akan mempresentasikannya. Saya pindahkan grafik masing-masing grafik dari grafik line, grafik pie, grafik bar, dan grafik histogram dan grafik scatter akan saya pindahkan ke PPT atau PowerPoint. Nah, untuk tugas selanjutnya ialah memindahkan masing-masing grafik dari Microsoft Excel ke PowerPoint. Yang pertama yaitu adalah grafik line. Kita pindahkan, kita copy paste ke PowerPoint. Nah, sebelumnya saya sudah membuat judul dan data diri saya. Untuk meng-copy paste, kita membuat slide baru. Kita pilih yang ini aja. Lalu kita bisa paste grafik yang sudah kita copy dari Microsoft Excel. Nah, oke, judulnya ini bisa kita edit dulu. Kita lebih perbesar sedikit ya, agar terlihat jelas. Nah, oke. Dari grafik line ini, dari grafik line tersebut ini ialah kita bisa melihat kenaikan dan penurunan dari hasil penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019 untuk 10 brand teratas. Di sini kita bisa lihat masing-masing warna brand ya, ada Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi Motors, lalu Suzuki, Mitsubishi Fuso, terus Isuzu, Wuling, dan yang terakhir Nissan. Dan di sini kita bisa lihat dari naik turunnya penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember dari masing-masing brand tersebut. Paling banyak yang penjualan di tahun 2019 ini yaitu dari brand Toyota. Bisa kita lihat sendiri di awal bulan Januari itu Toyota memasuki angka penjualan 25.248 dan yang paling tertinggi itu di bulan Desember ya, mencapai angka 33.420 dan sempat mengalami penurunan drastis di bulan Juni. Di bulan Juni yaitu mencapai angka 22,123. Dan untuk penjualan yang paling rendah di 10 brand teratas ini yaitu pada brand Nissan yang mencapai angka, bisa dilihat di sini ya, agak kecil-kecil tulisannya. Nah, ini untuk grafik line. Dan yang selanjutnya, nah untuk grafik yang selanjutnya itu adalah grafik pie. Di mana grafik pie ini kita copy paste dulu. Ctrl C, kita pindahkan ke PowerPoint. Nah, kita perbesar sedikit ya, biar terlihat jelas. Nah, di mana grafik pie ini
Oke, di mana ya? Di sebelah kanan. Atas. Atas saja kali ya. Ini agak kita perbesar sedikit untuk brandnya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya dari grafik pie, kita bisa melihat presentase dari penjualan atau retail sales dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019. Masing-masing brand tersebut mempunyai presentase yang berbeda, yaitu yang paling banyak presentasenya yang paling yaitu pada brand Toyota, dan yang paling sedikit presentasinya yang diminati yaitu adalah Nissan. Di sini kita bisa lihat sendiri, di mana diagram P itu menunjukkan presentase suatu penjualan data mobil ini masing-masing dari masing-masing brand tersebut. Oke, selanjutnya di sini bisa dilihat ya, warna biru muda ini Toyota dengan presentase 33%, Daihatsu 18%, dan Mitsubishi Motor ada 12%, Honda 15%, Suzuki 10%, dan yang paling terendah yaitu adalah Nissan 1%. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita membahas grafik bar, dimana kita copy paste dulu grafiknya, lalu kita pindahkan ke PowerPoint. Lalu kita perbesar sedikit. Nah, ini judulnya juga kita perbesar sedikit ya. Judulnya juga kita perbesar sedikit. Oke. Nah, terus. Nah, oke. Nah, dari grafik bar tersebut, ini kita membahas. Di sini kita bisa lihat ya, legendanya ini. Bulan Januari, dia kan hanya untuk bulan Januari dan Desember 2019, 10 brand teratas. Nah, kita bisa lihat di bulan Januari ini yang warnanya biru muda, sedangkan yang Desember ini biru tua, di mana kita bisa lihat bahwa dibandingkan bulan Januari dan Desember, merek atau brand Toyota ini bulan Januari ini lebih rendah dibandingkan penjualan di bulan Desember. Nah, begitupun dengan Daihatsu, Honda. Nah, yang sedangkan Mitsubishi Motor, dia ini penjualan di bulan Januarinya itu lebih banyak mencapai angkanya dibandingkan pada bulan Desember. Yaitu selanjutnya Suzuki sama seperti merek brand Toyota, Daihatsu ya. Nah, di sini Mitsubishi Fuso dan Mitsubishi Motor dia hampir sama ya. Maksudnya itu di bulan Januarinya itu penjualannya lebih meningkat dibandingkan di bulan Desembernya. Nah, kita bisa lihat brand-brand yang lainnya juga, yaitu ada Hino, Isuzu, Wuling, dan Nissan. Nah, untuk selanjutnya kita memindahkan grafik histogram ke dalam PowerPoint. Ya, ini kita memindahkan brand Toyota dulu ke dalam PowerPoint. Yes. Oke, yang selanjutnya ini dari brand Daihatsu. Nah, ini yang terakhir brand Honda. Kita perbesar sedikit supaya dia
lebih terlihat jelas. Nah, di sini kita bisa tahu ya, grafik histogram itu adalah untuk mengetahui distribusi frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi dari semua nilai masing-masing brand yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing interval kelasnya. Seperti ini. Kita kan ada datanya dari brand Toyota dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, data yang terkecil itu angkanya 22.123 hingga 27,023. Ini yang dimaksud adalah banyaknya nilai data dari nilai yang terkecil 22,1 berarti hingga 27,23, dan yang tengah-tengah ini 27,023,31 hingga 31,923 ini datanya sebanyak 6, dan yang paling tinggi itu angkanya 31,93 hingga 36,823 itu datanya sebanyak 1. Begitupun dengan brand Daihatsu dan brand Honda. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, untuk yang selanjutnya ini grafik yang terakhir yaitu grafik scatter, dimana kita copy dulu grafiknya, lalu kita akan masukkannya ke dalam PowerPoint. Kita edit dulu, kita perbesar. Dari grafik scatter ini, kita untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel kedua, yaitu X dan Y, dan seberapa erat hubungan antara variabel kedua tersebut dapat diketahui dengan menghitung koefisien korelasi dari variabel kedua tersebut. Jika koefisien bertanda positif, koefisien yang bertanda positif, maka dapat dikatakan hubungan kedua variabel positif, dan begitupun sebaliknya. Dapat disimpulkan dari koefisien korelasi ini bernilai negatif. Mengapa bernilai negatif? Karena dapat diartikan korelasi antara kedua ini X dan Y tersebut bersifat berlawanan arah. Peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunannya nilai Y. Kemudian dihitung koefisien korelasi antara variabel X dan Y, diperoleh hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Dan kita juga bisa mengetahui dari Y ini. Di sini ada nilainya min 29257. Itu berarti tandanya koefisien korelasi, garis korelasinya ini itu adalah bernilai negatif. Dan koefisien determinasinya ini yang R ini sama dengan 0,9912. Dan untuk yang Y, koefisien determinasinya itu 0,9967. Dan ini adalah bersifat negatif atau bernilai negatif. Sedangkan kalau yang bernilai positif ini, garisnya ini sejajar dan tidak berlawanan arah. Sedangkan kalau yang bernilai negatif ini, dia garisnya X dan Y tidak searah gitu. Dan terima kasih untuk presentasi kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.